Selamat datang kembali di materi atau mata kuliah online IT for HRM atau IT for MSDM, Manajemen Sumber Daya Manusia. Kita masih di bab tentang Managing Knowledge. Di bagian sebelumnya bisa dicek di video di playlist. Kita membahas tentang dasar dari pemahaman knowledge. Kemudian sekarang kita lanjutkan tentang knowledge dari ruang lingkup sumber daya manusia yang terbagi menjadi 4 bagian, yaitu sticky, nempel, contextual situation, conditional, dan contextual tool. Yang pertama, sticky. Untuk teori secara umum, pengetahuan yang nempel atau sticky yang tidak bisa lepas secara dasar dalam diri manusia itu adalah hal-hal yang tidak bisa lupa dan nanti akan muncul secara insting, secara naluriah. Misalnya setiap dari kita itu tidak akan pernah lupa nama kita sendiri, nama orang tua, jalan untuk pulang, nama anggota-anggota keluarga kita di rumah. Kenapa? Karena nempel, permanen. Dan memang tidak ingin dilupakan. Itu kalau secara personal ya. Tapi dalam ruang lingkup sumber daya manusia, pengetahuan yang sticky ini karena melekat di budaya organisasi atau budaya perusahaan. Sehingga tanpa sadar itu akan dilakukan oleh karyawan atau pegawai tersebut. Contoh. Misalkan kita bisa melihat di ruang lingkup perbankan atau ya beberapa layanan publik ya. Itu mengucapkan salam, khususnya bagi frontliner yang bertugas di layanan publik. Mereka semua memiliki sticky knowledge untuk selalu mengucapkan salam kepada customer. Tetapi Anda bisa lihat hal yang berbeda terjadi untuk karyawan di back office. Mereka tidak punya sticky knowledge itu. Meskipun ada customer atau apa ya, kalau bahasa Jawanya itu nyeludur gitu ya, tiba-tiba lewat gitu aja. Ya. Itu artinya organization knowledge-nya atau pengetahuan organisasinya tidak merata dan belum sampai sticky. Kalau sudah sampai sticky, mau itu dia di front, mau itu dia di back, semua akan memiliki budaya yang sama. And in firm culture. Sekali lagi yang bertugas untuk membuat sticky knowledge ini adalah pihak SDM. Karena mereka yang bertanggung jawab terhadap pembentukan budaya organisasi. Meskipun budaya organisasi tadi yang paling efektif itu dibentuk oleh level yang paling atas. Kemudian yang kedua adalah kontekstual yang hanya bekerja di situasi tertentu. Kalau secara personal, kontekstual ini seperti semacam refleks ya. Karena keahlian yang sudah kita miliki. Jadi misalkan bagi kita yang bisa mengemudi apapun, mengemudi motor, mobil, sepeda kayu ya. Meskipun misalkan Anda sudah lama tidak naik sepeda kayu,
Tapi pada saat Anda kemudian ketemu sepeda kayu dan disuruh naik, Anda tidak akan lupa. Karena situasinya langsung teringat secara otomatis. Dan ini membutuhkan association and reasoning. Seperti yang di bagian sebelumnya sudah saya bahas. Ini juga membutuhkan experience. Karena tanpa experience, tanpa pengalaman pernah melakukan, maka tidak akan pernah ada contextual knowledge. Entah itu contextual situation atau contextual tool, sama. Menggunakan perangkat. Menulis misalnya. Berhitung secara sederhana. Meskipun kita semua terakhir kali belajar berhitung tambah-tambahan, plus minus kali bagi, itu pada saat kita di sekolah dasar, ya kita tidak akan lupa. Karena sudah pernah mengerjakan soal-soal tersebut. Kontekstual. Muncul secara otomatis. Oh iya ya, saya dulu pernah mengerjakan ini. Tetapi, kalau kita waktu belajar tadi tidak sampai tahapan association and reasoning, ya kita lupa. Anda misalnya yang waktu SMA dulu ada di jurusan IPA dan kemudian belajar kimia. Kalau Anda waktu belajar kimia tidak sampai ke level association and reasoning, sekarang ya lupa. Tidak ada bekasnya. Begitu juga jika belajar tadi tidak memiliki pengalaman. Kalau di perkuliahan ini, misalnya, Anda belajar sesuatu tanpa praktikum. Belajar teorinya saja ya nggak mungkin. Kalau kita tidak pernah melakukan, itu kenapa ada PKL ya. Kalau yang di kependidikan ada PPL, belajar untuk mengajar. Karena kalau hanya belajar teori kependidikan tanpa pernah turun untuk mempraktekkan cara mengajar, ya nggak akan muncul kontekstual tadi. Sehingga kalau sudah punya pengalaman, maka akan muncul conditional knowledge. Tahu kapan itu harus dipraktekkan. Kalau seperti tadi misalnya contoh ya, mengemudi, tahu dan secara refleks itu akan tahu kapan harus menyalakan lampu sen kanan, kapan harus menyalakan lampu sen kiri, kapan harus menyalakan lampu hazard, kapan harus menginjak rem. Kalau di organisasi atau di perusahaan, tahu kapan harus membuat laporan, kapan harus mulai memasukkan data ya, tanpa harus disuruh. Itu berarti karyawan tadi atau personil tadi atau pegawai tadi itu sudah memiliki knowledge. Jadi tidak hanya sekedar teori. Dan ini biasanya yang dikeluhkan oleh pihak organisasi atau perusahaan saat melakukan rekrutmen fresh graduate. Ini ya, karyawan baru ini, dia alumni dari perguruan tinggi ternama. Tapi loh, disuruh kerja nggak bisa. Padahal IPK-nya tinggi. Nah itu keluhan yang umum ya. IPK-nya tinggi, nilai-nilai di mata kuliah yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini juga semuanya A. Tapi kenapa kok dia tidak bisa dalam bekerja? Attitude-nya baik, dia rajin, tidak pernah terlambat, tidak pernah punya perilaku yang aneh, sopan, tapi nggak bisa apa-apa. Disuruh begini harus disuruh, suruh begitu masih tanya, padahal juga sudah di training. Nah itu berarti dia tidak punya kontekstual dan conditional knowledge. Mungkin karena waktu belajar tidak sampai ke level association and reasoning, semuanya hanya hafalan.
Pokoknya untuk nguber nilai. Nah, itu kenapa saya selalu menekankan ya kalau untuk mahasiswa-mahasiswa yang di semester-semester awal ya, jangan terlalu nguber nilai. Nilai itu hanya akibatnya. Tapi yang paling penting adalah knowledge-nya, pengetahuannya. Passion kita untuk ingin tahu dan mempraktekkan. Entah itu di dalam atau di luar perkuliahan. Karena tanpa praktek yang baik, maka knowledge tadi tidak akan punya fungsi. Di dalam organisasi atau perusahaan, knowledge yang tidak sampai ke level kontekstual dan kondisional itu tidak akan ada gunanya. Sia-sia. Jadi semuanya hanya based by the book. Jadi berdasarkan buku lah, buat apa? Maka pekerjaannya kacau dan employee tadi atau karyawan tadi atau pegawai tadi itu tidak punya value bagi perusahaan. Itu di dalam ruang lingkup SDM. Mungkin bagi Anda yang pernah melihat film kartun SpongeBob ya, dia memiliki sindiran yang keras ya terhadap kondisi pendidikan ya. Kalau Anda ingat, dia selalu diceritakan sekolah menyetir ya. Dan Anda bisa cek ya, bagi yang belum pernah melihat video-videonya banyak di YouTube ya. Di episode-episode tertentu selalu digambarkan pintar di kelas SpongeBob ini. Pintar dan paling menonjol dibandingkan teman-temannya. Tetapi apa yang terjadi waktu dia dibawa ke area belajar mengemudi yang sesungguhnya? Maka yang terjadi dia akan grogi dan selalu nabrak. Kenapa bisa begitu? Lawang dia belajar menyetir tapi tidak punya mobil. Sehingga hanya belajar teori tapi tidak pernah praktek. Ya, itu tamparan keras ya bagi kondisi pendidikan. Bahwa kalau kita hanya belajar teori saja, tidak pernah mempraktekkan, tidak punya experience, tidak punya association and reasoning di dalam pengetahuan tersebut, maka kita tidak akan punya kontekstual dan conditional knowledge. Tidak ada manfaatnya. Tidak punya value kalau sudah terjun di dalam organisasi atau perusahaan. Analogi yang lain itu sama dengan Anda belajar renang tapi hanya di dalam kelas. Anda dikasih slide cara belajar renang. Gerakkan tangan, gerakkan kaki, kasih gambarnya, kasih videonya. Tapi Anda hanya di dalam kelas mencatat, ada ujiannya segala macam. Saya masih yakin banyak lah yang lulus. Tapi begitu Anda ketemu dengan kolam renang, kemudian gurunya tadi ngomong, silakan terjun ke kolam renang, kelas sudah selesai, silakan dipraktekkan. Maka murid-murid yang di dalam kelas tadi akan kebingungan, loh, Pak, itu waktu di kelas kok nggak pernah praktek berenang, tiba-tiba kami lulus langsung disuruh berenang. Nah, itu sama persis. Lebih parah lagi jika gurunya tadi juga tidak bisa berenang, tapi hanya mengajarkan teori saja. Ya, maka lengkap penderitaan murid tadi. Jangan sampai terjadi seperti itu. Dan itu yang juga menyebabkan banyak organisasi atau perusahaan wajib menerapkan e-training, dan itu ada di siklus MSDM. Anda bisa cek di video sebelumnya, di playlist yang lain, materi saya tentang e-training. Di bagian berikutnya nanti, saya akan membahas tentang informasi yang masuk ke dalam manusia. Dalam ruang lingkup ini adalah karyawan atau pegawai
di sebuah organisasi yang nantinya menjadi knowledge. Dan knowledge tiap personel, knowledge individu, itu yang nanti dikumpulkan, diintegrasikan menjadi satu, akan menjadi organizational knowledge. Itu untuk sementara di bagian kedua ini. Kita akan bertemu lagi di bagian berikutnya. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.